Aku tertidur sangat pulas setelah tadi selesai masak di dapur. Tapi kok bentar deh, kok tubuh aku berat ya, kayak ada yang menindih perutku. Aku coba meraba-raba perutku karena aku masih belum sepenuhnya sadar. Lah kok kayak ada tangan yang melingkar di pinggang aku. Tapi tangan siapa? Aku melekuh pelan, membalikkan tubuhku dan lah kok gumamku. Aku sedang mimpi ndak sih? Ini beneran Gus Algi atau aku yang sedang bermimpi? Ku coba raba satu persatu bagian wajahnya. Tapi kok ya kayak nyata gini ya. Ini beneran Gus Algi ndak sih? Ada apa toja? Kok wajah saya diraba-raba? Tanya Gus Algi masih dalam keadaan terpejam, yang memang sedang tidur di sampingku. Lah ini beneran jenengan toh Gus? Tanyaku masih tak percaya, karena masih belum sepenuhnya sadar. Menurut kamu? Tanya Gus Alwi, masih dengan mata terpejam dan tangannya yang masih melingkar di pinggangku. Lah jenengan kapan pulang toh? Katanya mau pulang pada maghrib. Tanyaku yang masih meraba-raba wajahnya. Sengaja mau bikin kamu terkejut. Kamunya malah tertidur pulas di siang bolong gini, jawab Gus Alwi. Bicaranya jangan sambil merem bisa ndak sih Gus? Sambungku. Karena dia masih saja bicaranya sambil merem. Lawang aku sudah menghadap di depannya. Iya, saya buka mata, ucapnya. Seraya tersenyum melihatku di sampingnya yang masih berbaring menghadapnya. Ya wes, ayo bangun, nanti keburu asar, ucapku, agar dia segera bangun, mandi lalu makan. Bentar lagi saya masih mau kayak gini, sambungnya mengeratkan pelukannya. Gus, ini masih siang, cepet bangun, mandi, setelah itu makan, saya sudah masak dari tadi. 5 menit lagi ya, masa kamu ndak kangen sama pelukan saya, sambungnya. Tapi ini masih siang, wis bangun, cepat mandi, saya siapkan baju gantinya. Setelah itu ke meja makan yo, saya masih mau ke dapur menghangatkan makanannya. Ucapku panjang lebar, aku pun melepaskan tangannya dari pinggangku, lalu bangun dan beranjak ke lemari untuk menyiapkan baju ganti Gus Alwi. Tapi Gus Alwi masih saja berbaring di kasur tanpa beranjak ingin ke kamar mandi. Ayo cepat bangun toh Gus, nanti keburu asar, sambungku lagi. Iya, saya bangun, ucapnya malas-malasan, lalu beranjak ke kamar mandi membawa handuk. Ya wes, saya siapkan makan siang dulu. Setelah selesai mandi ke meja makan ya, perintahku. Kok sekarang aku jadi berani merintah Gus Alwi ya? Aku juga jadi makin cerewet saja. Padahal kan aku ndak seperti ini dulu.
kebanyakan malunya daripada jerawatnya. Aneh aku ini. Setelah menyiapkan pakaian ganti suamiku, aku pun pergi menyiapkan sarapan siang untuk suamiku. Sekitar 15 menit dia sudah datang ke meja makan. Cepat sekali selesainya. Mandi gimana tuh orang? Udah siap makanannya? Tanya suamiku. Iya udah. Ya wes, cepet jenengan duduk biar saya ambilkan nasinya. Perintahku anehnya Gus Ali manut-manut saja apa kataku. Lalu dia menarik satu kursi di meja makan untuk duduk. Sedangkan aku mengembalikan nasi serta lauk pauk di piringnya. Ini kamu semua yang masak? Tanya Gus Alwi. Inggih, jawabku singkat. Aku kok mau mual ya mencium baunya Gus Alwi. Wah, segera aku menutup mulutku dengan tangan. Jah, kamu kenapa? Tanya Gus Alwi sedikit panik. Ndak apa-apa, mungkin hanya masuk angin, jawabku. Masuk angin piye toh Jah? Lawang muka itu pucat sekali, ucapnya mulai panik. Aku pun sedikit menjauh dari Gus Alwi karena ndak kuat sama bau parfumnya. Kamu kenapa menjauh gitu dari saya? Tanya menyelidik. Ndak apa-apa, jawabku singkat. Wes, jenengan cepet dahar saja, sambungku, karena Gus Alwi masih terus menatapku heran. Disuruh makan, dia malah bangun dari duduknya dan mendekat ke arahku. Seketika aku pun menutup mulut dan hidungku karena ndak tahan dengan bau parfumnya. Kenapa tutup hidung? Tanyanya padaku yang sudah berdiri di depanku. Ndak apa-apa kok, jawabku, masih menutup mulut dan hidungku. Kamu kenapa toja? Saya bau, tapi saya wis mandi dan pakai parfum biar wangi. Jelas Gus Alwi yang masih berdiri di depanku. Itu masalahnya Gus, saya mau mual dekat jenengan, jawabku. Lah kenapa saya harum loh ini, jawab Gus Alwi yang mencium bau badannya sendiri. Gus, cepetan dahar toh, nanti. Aku ndak sampai menyelesaikan kalimatku karena bau Gus Alwi yang menyengat dan membuatku mual saja. Aku segera berlari ke wastafel di dapur untuk memuntahkan sesuatu yang terasa sangat bergejolak di perutku. Tapi lagi-lagi seperti tadi pagi, yang keluar hanya cairan bening. Gus Alwi pun tidak jadi makan dan malah menyusulku ke dapur. Lalu dia sudah berdiri di belakangku dan memijat tongkokku. Jah, kamu beneran tidak apa-apa? Tanya Gus Alwi dengan wajah cemas. Inggih Gus, beneran kok, saya tidak apa-apa, jawabku meyakinkannya setelah membersihkan mulutku. Ya, kamu pucat loh ini, kita ke dokter yuk. Ndak usah Gus, saya ndak apa-apa kok, tolakku karena aku memang ndak sedang sakit. Kenapa juga harus ke dokter? Lalu Gus Ali menuntunku untuk duduk di kursi meja makan. Ya, kamu sakit atau bagaimana? Tanyanya padaku.
yang sudah berlutut di depanku, sedangkan aku malah dudukkan di kursi meja makan. Enggak Gus, saya enggak apa-apa kok. Cah, bulan ini kamu sudah datang bulan enggak? Tanya Gus Alwi. Kok dia malah nanyain aku datang bulan apa enggak? Enggak, jawabku singkat. Beberapa hari ini kamu enggak merasa ada yang beda atau aneh pada tubuh kamu? Tanya Gus Alwi lagi. Ada sih Gus, kadang suka pusing, kadang juga malah kepengen yang asem-asem. Sampai kemarin saya minta tolong karo Kak Azam buat cariin saya rujak buah. Ucapku panjang lebar. Jah, jangan-jangan kamu iki lagi hamil toh Jah, sambungnya. Hamil? Iya sih Gus, kemarin anak juga bilang gitu sama saya. Waktu saya minta cariin rujak buah karo Kak Azam, saya juga dikiranya lagi ngidam karo Kak Azam dan anak, jawabku. Ya berarti ndak salah lagi, sambung Gus Alwi. Maksudnya, tanyaku. Ya kamu sedang hamil anak saya aja, masa kamu ibunya ndak kalau ada dedek bayi kita di perut kamu? Jelas Gus Alwi yang membuatku mataku berkecap-kecap. Beneran toh Gus, saya hamil? Tanyaku masih ndak percaya. Iya jadi, ucapku Salwi mengelus lembut perut rataku. Dulu Mbak Yuku waktu hamil Alif juga gini kok, kayak kamu, sambungku Salwi. Sedangkan aku sudah menangis tak percaya bahwa di rahimku tumbuh kehidupan. Hei, kenapa nangis toja? Kamu ndak bahagia hamil anak saya? Tanya Gus Alwi sambil mengusap air mataku. Bukan begitu Gus, Khadijah hanya kelewat bahagia sebentar lagi kita punya dedek bayi, jawabku. Ya wis, ndak usah nangis lagi yo, kita jaga dedek bayinya sama-sama, sambung Gus Alwi. Aku hanya mengangguk pelan. Aku sangat bahagia karena sebentar lagi aku akan menjadi seorang ummah. Baik-baik di perutnya ummah ya nak, ucapku mengelus perut rataku, sedangkan Gus Alwi hanya tersenyum di depanku. Lalu bangkit dan mengecup kening lama. Cup, makasih ya Jah, untuk hadiah terindah yang kamu berikan untuk saya ini. Ini juga menjadi kejutan luar biasa yang kamu berikan untuk saya. Terima kasih Khadijah, ucapnya panjang lebar. Aku hanya mengangguk pelan berlinang air mata. Ya wis, ayo sekarang kita makan bertiga dengan malaikat hati kita, ajak Gus Alwi. Lalu kami pun makan bertiga dengan buah hati kita yang masih di rahim, dengan Gus Alwi yang menyuapiku begitu telaten. Bersambung. Maaf yang gak ketek, lupa autornya, semoga suka. Para suami yang sedang punya istri hamil yang sabar ya, Kang ngadepi istrinya yang kadang rewel, nauzubillah. Ku kecup pelan keningnya, lalu aku pun ikut berbaring di sampingnya, karena aku pun merasa lelah setelah berpergian jauh. Bersambung. Maaf ndak ada yang saya tag karena
mapet waktu baru.